Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Fajar Arifin, nomor absen 4 dari kelas 12 MIPA 2. Saya ingin mengerjakan ujian praktek bahasa Indonesia dengan membaca pidato yang bertema maraknya investasi online yang berdampak negatif bagi nasabah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu hadirin yang berbahagia, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita diberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan yang baik ini dan dalam keadaan sehat walafiat. Penipuan investasi online baru-baru ini masih marak. Aksinya dilakukan baik secara online maupun offline. Penipuan investasi online maupun offline sering disebut dengan investasi bodong. Untuk itu, patut untuk selalu waspada dan kenali ciri-ciri investasi bodong supaya Anda tidak tertipu dan terjerumus ke dalamnya. Sebab beberapa penipuan investasi bodong berhasil terungkap oleh banyak bukti yang sudah disebarkan di media sosial. Pada pidato hari ini, saya akan membahas tentang investasi online yang berdampak negatif bagi nasabah. Biasanya, investasi online menawarkan sebuah keuntungan yang besar untuk Anda dan menggiurkan. Dengan begitu, para korban akan semakin tertarik dan melakukan investasi tanpa berpikir panjang. Akan tetapi, bukan keuntungan yang akan Anda dapat, namun Anda justru akan mendapatkan kerugian jika menggunakan investasi online yang tidak jelas dan asal-asalan. Para pelaku penipuan akan merencanakan semuanya secara matang supaya mereka terlihat profesional dan meyakinkan. Selain itu, para pelaku juga berani mencantumkan nama OJK, BI, atau bank lain di produk yang mereka tawarkan. Kemudian, para korban akan diberikan laman website palsu yang digunakan untuk media pendaftaran investasi dan juga menyetor sejumlah uang. Setelah semuanya sudah selesai, maka laman website tersebut akan menghilang dan tidak akan dapat diakses. Para pelaku akan menghilang tanpa jejak dengan sejumlah uang yang sudah korban kirimkan. Di Indonesia, masih banyak oknum yang gencar memasarkan produk investasi online bodong. Biasanya mereka menyasar orang-orang yang memiliki informasi minim terkait investasi. Jadi, orang-orang tersebut berpotensi untuk mudah tergiur dengan keuntungan besar yang mereka tawarkan. Salah satu oknum investasi online bodong yang baru-baru ini masih marak adalah Indra Kesuma alias Indra Ken. Indra Ken kini telah menjalani pemeriksaan aset yang ia miliki dan juga hasil dana yang dia dapatkan. Berdasarkan hasil koordinasi dengan mitra kerja PPATK dari FIU, diketahui adanya aliran dana keluar negeri dalam jumlah signifikan ke rekening bank yang berlokasi di Belarusia, Kazakhstan, dan Swiss. Dana tersebut menurut kemudian ditransfer kembali dengan penerimaan akhir dana yang entitas pengelola sejumlah situs judi online dan terafiliasi dengan situs judi di Rusia. Hal-hal tersebut tentu sangatlah merugikan. Untuk menghindari hal-hal tersebut, berikut adalah penjelasan terkait investasi bodong supaya Anda terhindar dari penipuan dan kerugian. Berikut ini adalah cara-cara investasi online bodong, yaitu pertama, menawarkan keuntungan tinggi. Ciri-ciri modus investasi online bodong yang pertama adalah keuntungan tinggi. Jadi, untuk kita yang ingin mulai berinvestasi, jadi mudah tergiur dengan perusahaan investasi yang menawarkan keuntungan besar. Perlu Anda ketahui bahwa prinsip investasi adalah high risk, high reward.
Artinya semakin besar untungnya, maka semakin besar pula resikonya. Keempat, keuntungan tinggi dalam waktu yang singkat. Perlu Anda ketahui bahwa mendapatkan sebuah keuntungan dari investasi tidak bisa cepat dan dalam waktu yang kurun singkat. Akan tetapi berbeda dengan investasi online bodong. Biasanya mereka akan menawarkan keuntungan yang tinggi dalam waktu singkat. Jadi Anda harus lebih berhati-hati dan juga mudah tergiur dalam hal tersebut. Ketiga, perusahaan tidak jelas. Perusahaan investasi online bodong tidak akan pernah menjelaskan secara detail produk apa yang mereka tawarkan. Bahkan ada beberapa kasus yang terjadi di para investor tidak mengetahui produk yang mereka beli. Para investor ini hanya menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan harga produksinya. Hal tersebut terjadi karena para investor hanya menginginkan keuntungan yang tinggi yang akan mereka peroleh. Jadi, mereka sering mengabaikan produk yang telah mereka beli. Itulah beberapa penjelasan mengenai investasi bodong yang perlu Anda ketahui. Cermatilah sebelum berinvestasi supaya Anda tidak terjerumus ke dalam penipuan investasi yang berujung pada kerugian. Pelajaran atau pahami apa itu investasi dan aturan mainnya. Jangan mudah tergiur dengan keuntungan tinggi dan waktu yang singkat dan selalu waspada. Terima kasih sebelumnya. Semoga pidato ini membantu. Bitaufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.